kepingin panen padi padahal belum nanem padi, ngimpi kepingin angsal pitulungane Allah tapi mboten purun nulung agamine Allah, kepingin diurusi kali Gusti Allah tapi mboten purun ngurusi agamine Gusti Allah, niku jenenge ngimpi. Yai dadi ulama iku iso sugih ta. Sik ngono maneh arek. Dijamin kali Gusti Allah sugih wong sugih ae. Gitu. Lek ulama niku lak penggaweane nulung agamane Allah, bener nggih? Penggaweane ngurusi agamanya Allah. Iya ditolong kali Allah dan diurusi oleh Allah. Percaya napa mboten? Ya wajib percaya wong Al-Qur'an dawuhe Gusti Allah. Makanya sampean anak-anakku semua kalau jadi ulama yakinlah diberesi oleh Gusti Allah. Kali ini kita akan mengkaji anak-anakku semua strategi hidup bahagia, strategi sukses, strategi menang hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anakku semua, di sini kita akan mengkaji hadis-hadis baginda Rasul dan juga firman Allah dan juga hadis baginda Rasul. Anak-anakku semua, di dalam hadis sahih baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang yang pandai ilmu agamanya Allah dengan ahli ibadah, tapi enggak ahli ilmu. Seperti keutamaannya Kanjeng Nabi, seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi, hadis sahih. Jadi anak-anakku semua, semoga anak-anakku semua dan para jamaah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai ilmu agama. Amin. Untuk bisa pandai ilmu agama, kita harus terus istiqamah thalabul ilmi. Subhanallah, anak-anakku semua, kafadli ala adnakum. Perbedaan orang yang pandai ilmu agama dengan orang yang nggak ngerti ilmu agama, niku perbedaannya niku disampaikan kali Kanjeng Nabi, niku sami kali Kanjeng Nabi kali menungso sing paling rendah. Subhanallah. Jadi menungso yang paling rendah di antara kalian itu dibandingkan Kanjeng Nabi, Masya Allah, seperti samawati wal ard, seperti bumi dan langit. Masya Allah, nikmatnya hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah kepandaian ilmu agama. Maka anak-anakku dan para jamaah harus kita semangat untuk mendatangi majelis ilmu, semangat untuk thalabul ilmi. Semoga kita semua diberikan kemuliaan, kedahsyatan dan keistimewaan oleh Allah. Amin. Sampai datangnya saja ditulis jihad fi sabilillah. Datangnya Yai Saji, Yai Munif, datangnya Pak D Khalil, niki datangnya niku ditulis jihad fi sabilillah sampai kembali hatta yarji dalam hadis baginda Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Kemudian duduk sesaat niku pahalanya satu bab. Satu bab dikaji ilmunya Allah niku pahalanya disampaikan di hadis baginda Rasul, khairum, lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Jadi pahalanya niku sholat 1000 rakaat lebih. Sholat 1000 rakaat lebih niku dikasih pahala yang sedahsyat itu kepada
hamba-hamba Allah yang mengkaji ilmunya Allah satu bab. Subhanallah. Kemudian kita akan masuk kepada bahasan selanjutnya, anak-anakku semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, bagaimanakah caranya kita harus menang di dalam hidup, sukses di dalam hidup? Inggih menika yang pertama adalah taufiquhu ila ta'ah. Taufiquhu ila ta'ah, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapapun manusia yang sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, nikmatnya enggak ketulungan, dahsyatnya enggak ketulungan, istimewanya enggak ketulungan. Lalu siapakah manusia yang mendapatkan pertolongan dari Allah niku? Anak-anakku semua, dicontohkan Yai apa itu namanya, Yai Munif panen padi, tetangganya enggak panen padi. Kenapa? Karena Yai Munif menanam padi, Kiai Saji mungkin menanam padi, sementara tetangganya enggak panen padi. Kenapa? Enggak nanam padi. Gusti Allah niku moho adil. Coba mawon anak-anakku semua dan para jamaah, kalau tetangganya Yai Munib gak panen padi, gak nanam padi tapi panen padi, sementara Yai Munib nanam padi terus panen padi, sama-sama panen, maka Yai Munib pasti unjuk rasa datang ngarsane Allah. Gusti tonggo kula gak nanem panen, nah kula nanem panen, wah meneh gak usah nanem ae, kan ngoten. Wong padha panene. Tapi mboten. Gusti Allah niku maha adil, sing nanem padi ya panen padi. Sing mboten nanem nggih ya ora panen. Setuju nggih? Monggo temriki, siapakah manusia yang mendapatkan pertolongan dari Allah? Siapakah manusia yang panen pertolongan dari Allah? Siapa? Maka anak-anakku semua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita akan mengkaji dawuhipun Gusti Allah tenggene surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agamanya Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian semua. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan menjadikan kalian istimewa dengan kedudukan kalian, diberikan kedudukan istimewa di yaumil kiamah, di akhirat, dan juga di dunia. Menolong agamanya Allah. Kemudian anak-anakku semua, di dalam firman Allah lagi surat Ali Imran ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira begitu? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, orang-orang yang mau menolong agamanya Allah. Subhanallah. Niku di Ali Imran 142. Kemudian di dalam hadis baginda Rasul niku pernah berpesan, baginda Rasul berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, baginda Rasul dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfaduka
ihfadillah yahfadka. Jagalah agamanya Allah, jagalah agamanya Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Subhanallah. Anak-anakku semua, kalau kita menjaga agamanya Allah, menolong agamanya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah, kira-kira kita semua kepingin panen pertolongannya Gusti Allah. Nggih, purun napa mboten? Idamane menungso niku pertolongane Gusti Allah. Boleh menungso niku dipun tulung kali Gusti Allah pun swarga. Lek menungso mboten ditulung kali Gusti Allah neraka. Semoga kita semua ditolong oleh Allah. Amin. Dan terus anak-anakku semua, banyak manusia yang bermimpi, banyak manusia yang bermimpi kepingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Padahal dia belum menolong agamanya Allah. Kepingin panen padi tapi gak nanem padi, saged napa mboten? Bisa napa mboten? Bisa napa mboten? Mboten nanem padi tapi kepingin bermimpi panen padi, saged napa mboten? Mboten saged. Kepingin angsal pitulungane Gusti Allah tapi mboten nulung agamine Gusti Allah, saged napa mboten? Mboten saged. Niku sing kathah tenggene masyarakat kita kepingin ditolong kali Gusti Allah tapi mboten purun nulung agamine Gusti Allah. Masya Allah. Semoga kita semua, semoga kula lan panjenengan diparingi pitulungan saking Gusti Allah. Pitulungan napa? Dados penolong-penolong agamine Gusti Allah. Anak-anakku semua dan para jamaah, panjenengan kalau mau menolong agamanya Allah itu anugerah yang dahsyat luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa, maka harus disyukuri. Anak-anakku semua. Jadi bukan keistimewaan kita, bukan dikasih oleh Allah. Kalau kita mau menolong agamanya Allah. Dan anak-anakku semua, orang-orang yang tidak mau menolong agamanya Allah itu kecelakaan, anak-anakku semua. Kecelakaan besar. Kenapa? Tidak ditolong oleh Allah. Maka anak-anakku semua, banyak orang yang bermimpi kepengen panen padi. Yai misalkan, yai kasih perumpamaan, kepengen panen padi padahal belum nanem padi. Ngimpi, kepengen angsal pitulungane Allah tapi mboten purun nulung agamine Allah. Kepingin diurusi kali Gusti Allah tapi mboten purun ngurusi agamine Gusti Allah. Niku jenenge ngimpi. Semoga kita semua mboten mimpi. Amin. Amin. Semoga kita semua saged ditulung kali Gusti Allah inggih menika purun nulung agamine Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi temriki anak-anakku semua, yang dipanggil niku mboten ya ayyuhal muslimun. Sing dipanggil niku mboten wong-wong Islam niku mboten. Sing dipanggil niku ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa orang Islam mboten dipanggil? Orang Islam kalau dipanggil disuruh nulung agamine Allah pasti nggak mau. Kenapa? Wong Islam. Kenapa kok diherekan wong Islam ya?
orang Islam tapi belum punya ilmu agama, sik baru maca syahadat. Contoh nggih, wong Kristen baru masuk Islam baca syahadat, lepas baca syahadat langsung sampai nulung agama ini Allah, enggak, aku tak metu maneh, pasti begitu, keluar dari agama Islam lagi. Kenapa? Ilmu belum masuk, makanya itu masih Islam. Terus Islam, tolabul ilmi sampai berilmu, jadi wong sing beriman. Makanya dipanggil niku ya ayyuhalladzina amanu, wong sing beriman, wong sing berilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, temriki anak-anakku semua, persyaratan yang sangat jika anak-anakku semua jika napa jika nanem padi pasti panen padi, jika nolong agamanya Allah pasti ditolong oleh Allah. Ini pun jaminan. Yansurkum in tansurullaha yansurkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, Yai mengajak kita semua, jadilah hamba-hamba Allah yang menang, dan anak-anakku semua, niki banyak sekali, ada 30 kurang lebih, ada 30 ayat di dalam Al-Quran itu tentang dahsyatnya menolong agamanya Allah. Sampai-sampai anak-anakku semua niki di dalam firman Allah surat As-Saff, surat As-Saff niku orang-orang yang menolong agamanya Allah niku dihitung kali Gusti Allah niku bisnis, dagang kali Gusti Allah, dagangan sing diajak dagangan niku Gusti Allah. Ini surat As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, kinten-kinten purun nulung agamine Gusti Allah napa mboten? Kok kirang kompak, purun napa mboten? Amin. Ya Allah, kabulkan ya Allah, jadikan kami semua penolong agamamu ya Allah. Amin. Karena kami kepingin pertolonganmu ya Allah. Amin. Pertolongan nopo sing kita butuhkan? Pertolongan kula lan panjenengan kepingin mlebu swarga. Pengin napa mboten? Temen ta. Pengin nggih? Pengine temen apa setengah? Loh, gak jawaban. Temen apa setengah? Kepingin ditolong kali Gusti Allah mlebet swarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kepingin ditolong kali Gusti Allah diselamatkan saking geni neraka. Purun napa mboten ditolong kali Allah ngoten? Purun. Kepingin ditolong kali Gusti Allah anak-anakku semua hafal Al-Qur'an. Amin. Kepingin ditolong kali Gusti Allah panjenengan sedaya duweke akeh. Purun napa mboten? Purun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua dan para jamaah, kita semua niku kepingin ditolong kali Gusti Allah. Sampai anak-anakku semua dan para jamaah, semua manusia kepingin ditolong kali Gusti Allah. Sayangnya gak ngerti carane, banyak yang gak ngerti caranya. Terkadang ngerti caranya saja, kadang enggak mau. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin.
Kita semua kok kepingin panen padi, yo ayo nanem padi. Kita semua kepingin dapat pertolongan dari Allah, ayo nulung agama Allah. Kita kepingin dijogo kali Gusti Allah, ayo jogo agamine Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua di kampung-kampung itu yang paling kentara, anak-anakku semua itu yang paling kentara itu kalau sudah apa itu namanya kerja bakti bangun masjid di masyarakat itu kan unsur, ayo kerja bakti bangun masjid, ayo tapi enek bayarannya dah, masya Allah. Niku masjidnya Gusti Allah, kok kepengen bayaran apa kiambake mboten pengen ditulung kali Allah. Beda? Ayo bangun pesantren, iya, tapi enek bayarannya ta. Masya Allah. Ayo bangun masjid, iki enek bayarannya ta. Lho niku. Terus, nggih. Jadi anak-anakku semua, mungkin panjenengan ngeten, nggih. Ya iya, kula lek kerja bakti, yo gak usah bayaran gak apa-apa. Bener tak? Bener ya, oke. Langsung diumumno kerja bakti tiap hari. Wah, lek ngene yo njaluk bayaran ya, kan ngoten ta? Nggih. Iya Riko, sebulan pisan. Nggih, kerja bakti sebulan pisan. Yo iso gak bayaran. Kerja bakti bendina po, gitu. Nah, temriku anak-anakku semua panjenengan kula paringi cerita ini basa Jawa ini apa? Dongeng. Maksud cerita dongeng. Nggih. Cerita nyata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dipun kabaraken, nggih, dipun kabaraken inggih menika ten zamane sahabate Kanjeng Nabi, dipun kabaraken niku wonten, nggih, niku wonten namine ceritane niki jame jam 10.24 10 menit lagi aman nggih? 10 menit aman? 1 jam lagi aman? Alah temen wis 10 menit mawon gitu. 10 menit kurang lebih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dipun kabaraken ten zamane sahabat nggih, dipun aturaken kalih salah setunggalipun ulama. Inggih menika anak-anakku semua wonten salah setunggali tiyang. Iki jenengan ngerti basa krama inggil nggih? Ngerti nggih? Kan? Ngertos nggih. Ngertos iki paling ya brondote Yai Muni, Yai Saji paling. Ini anak-anakku ngerti nggih. Kula basa krama inggil ya jangan ngerti mau enggak ya. Pada waktu rumiyin niku Masya Allah. Ngertos nggih. Ustaz Rahman ngerti nggih? Ngerti nek Ustaz Rahman, muridé kira ngerti kaya. Ten zaman rumiyin zaman sahabat niku wonten ceritane inggih menika wonten tiyang sing penggaweane niku senengane niku nulung agamane Allah. Nah nulunge niku mboten kok cuma bangun masjid, bangun majelis ilmu, mboten. Nulunge ditambahi kali perang. Nang perang ini ku tebih sampai tenggene Persia. Lah niku
anak-anakku semua, kiyambake niku gadah iki bener ngerti apa enggak ya? Iki ngertos Abah Firkan iki bojone ra ngerti ya. Jadi anak-anakku semua, dia niki senangnya niku nulung agamanya Allah, sampai yang bangun masjid, bangun majelis ilmu, juga berperang. Berperang niki sampai berbulan-bulan. Dia punya kebun kurma kecil, ladang kebun kurma niku kecil. Terus anak-anakku semua, berhubung seringnya dia menolong agamanya Allah, seringnya dia jihad, maka si kebun kurmanya niku jelek, gak kramut ngoten lho. Jadi buahnya niku banyak jatuh, jelek. Akhirnya untuk makan sehari-hari anak dan istrinya niku nggak ada, nggak ada. Terus sampai akhirnya ngutang tetangganya, jadi gali lubang tutup lubang. Subhanallah anak-anakku. Jadi sampai hidupnya miskin banget. Sampai akhirnya dia ini istrinya, nih kalau bahasa kita, wahai suamiku, Mbok Yoho kamu jangan jihad terus, Mbok Yo cari kerja. Ini kebun kita ini nggak berbuah, kita ini sudah nggak punya uang. Ini gimana makan kita ini? Gimana makan anak kita ini? Iya wahai istriku, tapi ini aku masih terus panggilan jihad ini. Bersabar ya, bersabar ya. Terus sampai akhirnya lagi bahasanya itu posisinya kepepet. Posisinya kepepet, nggak ada yang dimakan. Singkat cerita anak-anakku semua, minta izin untuk dia sebentar ngurusi keluarga kepada salah satu sahabat. Akhirnya dikasih izin, terus dia kebingungan, terus cari kerja. Anak-anakku semua cari kerja nggak dapat, anak-anak cari kerja nggak dapat, cari kerja lagi nggak dapat, pulang nggak ada yang dimakan, besok cari kerja lagi nggak dapat lagi. Terus dia memutuskan, aduh ini kalau aku pulang anak istriku nggak makan, aku pulang nggak dapat hasil apa-apa, ini gimana yo? Sudah, aku pasrahkan anak dan istriku kepada Allah. Dia kebingungan, langsung dia ikut berperang lagi. Dia ikut berperang lagi, anak istri dia nggak berani pulang. Kenapa? Dia nggak dapat kerja. Sudah, dia ikut berperang lagi. Anak dan istri saya pasrahkan kepada Allah. Sudah, insya Allah hidup dan mati anak istri saya pasrahkan sama Allah. Karena dia terus ikut berperang anak gimana. Dan singkat cerita anak-anakku semua, sudah berlalu 3 kali lebaran, kayak Bang Toyib 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang anak-anak. 3 tahun 3 tahun akhirnya dia ngomong sama temannya, kalau bahasa kita, bro, kamu itu loh anak istrimu gimana nasibnya, kamu nggak pulang-pulang ini. Dia baru tersadar, ya Allah. Dia nangis, aduh anak istri saya ini hidup atau mati ya, karena saya tinggalkan dalam kondisi kelaparan. Ditinggalkan ini posisinya kelaparan, dan itu sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya anak-anakku semua, dia memberanikan diri untuk pulang. Nggak tahu ini anak istrinya ini gimana. Terus nyampe ke rumahnya anak-anakku semua, kosong rumahnya. Kemudian anak-anakku semua, dia tanya sama tetangganya, itu anak istrinya mana? Dia juga,
posisinya ketakutan itu. Tapi tetangganya ini nggak nyadar juga. Oh, di sono loh, kamu masa nggak tahu kul? Di sono agak jauh itu, di sana anak dan istrimu di sana itu rumah gede yang bagus itu. Ah, itu di situ anak dan istrimu di situ. Subhanallah. Akhirnya si hamba Allah ini, anak-anakku semua, dia itu kebingungan, itu rumahnya siapa. Sampai dia memberanikan diri nyampe ke rumah tersebut. Dia masih di teras, masih di apa itu, gerbang yang depan itu, sudah anaknya dan istrinya mendatanginya, terus berangkul-rangkulan. Padahal ini ketakutan, jangan-jangan ini sudah jadi istrinya juragan, istrinya juragan kurma, jangan-jangan. Akhirnya berangkulan, kemudian diajak masuk ke rumah oleh istrinya. Ayo masuk wahai suamiku. Enggak, ini rumah siapa? Kok kamu ajak masuk? Ini rumahnya siapa? Nah, ini kan rumahnya Yai Munim. Oh, rumahnya Yai Munim. Terus akhirnya ini rumah kita. Rumah kita. Siapa yang bangun? Loh, kan kamu yang ngirimin uang. Loh, kok bisa? Iya, kan anak buahmu sini. Oh, sudah masuk. Terus cerita, gimana wahai istriku, ceritanya gimana? Ceritanya anak-anakku semua, singkat cerita, yaitu dilanjut besok. Bersambung, film bersambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian cerita anak-anakku semua, cerita panjang lebar, singkatnya, wahai suamiku, pada waktu sampean berangkat itu kami kelaparan menunggu sampean. Pada waktu sampai malam kami nggak makan, sampai kami ketiduran, bangun pagi, sampean belum datang. Gimana ya, kami dalam kebingungan. Ternyata ada utusan dari sampean, katanya, assalamualaikum, jadi ada orang ganteng pakai jubah putih datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya dari bosnya suami sampean. Saya diutus oleh bosnya suami sampean. Ini saya mengantarkan mengantarkan DP gaji suami sampean. Sekantong emas, anak-anak. Sekantong emas dikasihkan. Ini untuk ibu makan dan minum. Sudah diterima suaminya, diterima istrinya belanja, jadi dia bisa makan. Dan itu anak-anakku semua, berapa hari kemudian datang lagi, bawa sekantong emas lagi, sekantong uang lagi. Berapa hari lagi datang lagi, tapi beda-beda, utusannya itu beda-beda. Subhanallah, anak-anakku semua, dapat uang banyak. Sampai suatu ketika, anak-anakku semua, di dalam kabar tersebut disampaikan ada utusan daripada bosnya suaminya. Bu, kami semua, dan itu terjadi sekitar beberapa bulan, hampir 2 tahun, datang lagi dengan banyak orang. Bu, ini utusan dari bosnya suami sampean, mohon maaf suami sampean belum bisa pulang, jadi ini ngirim banyak utusan ini untuk bangun rumah. Jadi uangnya kan banyak itu, jadi beli tanah untuk kebun kurma. Jadi kebun kurmanya luas. Terus itu yang merawat
yang merawat kebun kurma itu utusannya bosnya juga perawat. Jadi istrinya sama anaknya nggak ikut apa-apa, dirawat oleh utusan bosnya suaminya. Tidak sampai kebun kurmanya bagus, buahnya banyak. Kemudian datang utusan lagi untuk bangun rumah, jadi bangun rumah bagus. Singkat cerita, diceritakan semua ke suaminya itu. Lah terus orang-orang ini siapa? Diceritakan anak-anakku semua. Wahai istriku, saya nggak punya bos, saya nggak kerja, saya itu jihad di jalan Allah, saya ikut berperang bersama sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi saya nggak kerja, saya nggak punya bos. Nggak tahu suamiku katanya bos utusan itu dari bosnya sampean. Nggih. Ayo bosnya siapa? Ini paling iki ya muni paling iki bos iki. Enggak. Jadi bos saya nggak punya bos ya. Saya nggak kerja, nggak dapat bayaran no. Saya jihad di jalan Allah nggak dapat bayaran. Tapi itu dari bos sampean, ya bos sopo? Orang duit bos. Singkat pembahasan panjang sama istrinya sampai akhirnya mereka menyimpulkan dan mereka nangis sujud syukur datang arsane Allah dan mereka itu siapa orang-orang banyak itu. Kemudian dicari keluar anak-anakku semua, itu yang merawat kebun kurma ada di gubuk itu semua dicari gak ada semuanya. Orang-orangnya yang merawat kebun kurma itu gak ada semuanya anak-anak. Sebelumnya ada, setelah suaminya datang gak ada. Mungkin ditarik bosnya, mungkin. Lah itu siapa? Wallahu a'lam. Mungkin para malaikatnya Allah. Singkat cerita anak-anakku semua, orang hamba Allah tersebut tambah beriman dan dia tambah jihadnya yang sudah bagus, tambah bagus. Nih anak-anakku semua. Kenapa? Karena orang yang menolong agamanya Allah pasti ditolong oleh Allah. Gitu. In tansurullaha, jika kamu menolong agamaku kata Allah, yansurkum loh langsung. In tansurullah yansurkum, nggak ada jeda lagi. Jika kamu nolong, aku tolong loh. Sudah langsung kontan. Jika kamu nolong, aku tolong. Mboten pakai jika kamu nolong terus bla 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 aku tolong. Mboten, langsung jika kamu tolong, aku tolong. Langsung. Mboten, nggak ada jedanya sama sekali. Intan surullah yansurkum. Subhanallah. Terus wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Ya nggak mungkin kelaparan. Dijamin oleh Allah. Terlalu mudah bagi Allah. Anak-anakku. Maka anak-anakku semua, ya doakan semoga anak-anakku semuanya jadi ulamanya Allah. Amin. Amin. Yai tadi ulama iku iso sugih ta. Sik ngono maneh. Dijamin kali Gusti Allah sugih wong sugih. Gitu. Nek ulama niku lak penggaweane nulung agamane Allah, bener nggih? Penggaweane ngurusi agamanya Allah. Iya ditolong kali Allah dan diurusi oleh Allah. Percaya napa mboten? Ya wajib percaya, wong Al-Qur'an dawuhe Gusti Allah. Makanya sampean anak-anakku semua kalau jadi ulama yakinlah diberesi oleh Gusti Allah. Niki harus diingat-ingat niki. Dawuhipun Allah dan surat Muhammad ayat 7. Ayat pinten? Ayat pinten? Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ke anak-anakku semua, semoga anak-anakku semua dan para jamaah menolong, ditolong.
Bagaimana anak Gus? Jika enggak menolong, dibalik anak-anak. Kan jika menolong anak-anak. Jika menolong akan ditolong, dibaliknya. Jika enggak menolong, bermakna enggak ditolong. Wong enggak menolong, ya enggak ditolong. Menolong ditolong lah pun. Tuh anak-anakku semua. Tapi anak-anakku semua, kebanyakan kita niku bermimpi kita enggak menolong agamanya Allah, kepingin ditolong kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi niku ada satu kabar yang sangat-sangat istimewa. Ini orang yang mengurusi agamanya Allah, menolong agamanya Allah, membela agamanya Allah, diberesin oleh Allah. Di akhirat surganya Allah menanti. Dunia dan gini dunia diberesi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Demikian anak-anakku semua dan para jamaah, kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, anak-anakku semua, kita terapi dulu. Barangkali ada anak-anakku semua dan para jamaah yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Allahumma